Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Farmakoekonomi akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas biaya dari berbagai macam jurnal penelitian penyakit, yaitu penyakit GERD, MAH, dan juga gastritis. Semoga suka dengan videonya. Enjoy! Farmakoekonomi itu apa sih? Jadi, farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dengan hasil konsekuensi dari suatu pengobatan. Penelitian farmakoekonomi adalah proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan harga yang akan dikeluarkan dengan konsekuensi klinik, ekonomi, dan humanistik dari produk dan pelayanan kefarmasian. Itu menurut Budman tahun 2005. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari penyakit yang akan ditampilkan jurnal-jurnalnya. Yang pertama ada tentang penyakit diare. Latar belakang diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau cair. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit. Diare umumnya berlangsung kurang dari 14 hari. Lalu selanjutnya ada tentang GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease adalah salah satu kondisi di mana penderita MAH memiliki asam lambung yang naik hingga kerongkongan. Ini adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Reflux asam dan heartburn lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasi adanya GERD. Lalu selanjutnya ada MAH dengan istilah medis yaitu gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis adalah peradangan pada dinding asam lambung yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Gastritis adalah kondisi peradangan pada dinding lambung umumnya. Gastritis disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat-obatan tertentu, dan juga mengkonsumsi alkohol. Berdasarkan jurnal nasional dengan judul Analisis Efektivitas Biaya pada Penggunaan Antibiotik Cefixim dan Cefotaxim pada Pasien Diare di Rumah Sakit X tahun 2017. Jurnal tersebut ditulis oleh Ganitri Citraning Tias, Rani Ingrid Ruru, dan Amelia Nalang. Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif non-eksperimental, yang dimana dilakukan pengambilan data secara retrospektif dari rekam medik pasien. Penetapan populasi atau sampling yang digunakan di sini adalah seluruh pasien yang didiagnosa diare yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit X pada periode Januari sampai Desember 2017 yang memenuhi kriteria inklusi. Yang dimana kriteria inklusi di sini adalah pasien balita yang didiagnosa utama yaitu adalah diare tanpa penyakit penyerta. Oleh karena itu, pasien menggunakan terapi antibiotik Cefixim atau Cefotaxim, serta pasien dapat dinyatakan pulang oleh dokter. Selain kriteria inklusi, di sini juga terdapat kriteria eksklusi yang dimana sama juga seperti kriteria inklusi. Di sini juga terdapat pasien balita yang didiagnosa penyakit diare namun diberikan antibiotik kombinasi selain Cefixim atau Cefotaxim. Karakteristik subjek penelitian. Diketahui data pasien yang mengalami diare sebanyak 267 pasien. Berdasarkan rekam media, jumlah pasien balita dengan diagnosa diare tanpa penyakit penyerta dan menerima terapi antibiotik Cefixim atau Cefotaxim oleh dokter dengan status pasien mandiri ada 42 pasien. Sehingga data yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 42 data rekam medik. Selanjutnya ada alternatif yang digunakan. Cefotaxim dapat diartikan bahwa Cefixim lebih cost efektif dibandingkan Cefotaxim pada pasien diare yang dirawat inap di Rumah Sakit X. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut. Sehingga
pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Lalu ada outcome. Berdasarkan keberhasilan terapi, jika dilihat perbedaan makna dari lama rawat inap dari kedua antibiotik tersebut, maka akan dipengaruhi dari beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan penyakit dan status imun pasien setiap individunya, sehingga akan mempengaruhi hasil outcome. Namun, pada saat penggunaan antibiotik dapat diukur dari waktu bebas demam atau saat demam reda untuk menentukan efektivitas antibiotik. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu analisis efektivitas biaya pada pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Manado tahun 2019. Penulisnya yaitu Amsalin V. Hutahean, Gayatri Citraningsih, Devni Esulongkang. Bentuk penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Untuk penetapan populasi atau sampling, yaitu populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pasien gastritis rawat inap yang menggunakan obat omeprazol atau lansoprazol di Rumah Sakit Bayangkara. Sampel dalam penelitian ini yaitu pasien rawat inap dengan diagnosa gastritis di Rumah Sakit Bayangkara. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi. Sebagai berikut kriteria inklusi yaitu pasien gastritis dengan usia 18 tahun. Lalu yang kedua adalah pasien gastritis yang mendapatkan terapi omeprazol atau lansoprazol. Adapun kriteria eksklusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasien gastritis yang meninggal atau dengan penyakit penyerta dan pulang paksa. Yang kedua yaitu pasien gastritis dengan catatan medik tidak lengkap atau tidak terbaca dan hilang. Karakteristik subjek penelitian yaitu pasien gastritis yang paling banyak ialah kelompok usia 18 sampai 25 tahun sebanyak 19 pasien atau 43%, diikuti umur 26 sampai 35 tahun sebanyak 15 pasien atau 34%. Selanjutnya usia 36 sampai 45 sebanyak 7 pasien atau 16% dan usia 55 sampai 65 sebanyak 2 pasien atau 4% serta usia 46 sampai 55 sebanyak 1 pasien atau 2%. Berikut saya akan menjelaskan mengenai alternatif apa saja yang dibandingkan. Dalam penelitian ini, dua alternatif terapi yang dibandingkan adalah penggunaan omeprazol dan lansoprazol pada pasien gastritis di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Untuk outcome-nya menunjukkan hasil lama perawatan pasien yang menggunakan omeprazol lebih singkat dibandingkan dengan pasien yang menggunakan lansoprazol. Kenapa? Karena alternatif terapi yang dikatakan lebih cost efektif adalah alternatif terapi dengan nilai rata-rata direct medical cost paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa omeprazol lebih cost efektif dibandingkan lansoprazol untuk terapi gastritis rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Dan untuk perspektif dari komponen biaya dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan dalam menghitung biaya medik langsung adalah perspektif rumah sakit hospital perspektif. Dalam penelitian ini, komponen biaya medik langsung yang digunakan adalah biaya pengobatan, biaya perawatan, dan biaya laboratorium. Dan untuk yang berikutnya adalah kesimpulan. Dari kesimpulan jurnal gastritis, berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terapi dengan menggunakan omeprazol lebih cost efektif dibandingkan dengan penggunaan lansoprazol pada pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ACR yang lebih rendah untuk omeprazol dan nilai ICR yang menunjukkan bahwa perpindahan dari lansoprazol ke omeprazol akan memberikan peningkatan efektivitas dengan biaya yang lebih rendah. Jurnal 1 GERDS Nasional. Judul Cost Effectiveness Analysis Pengobatan
gastroesophageal reflux disease dalam kurung GERD pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Tanggal terbit 2021, penulis Eli Carmila. Bentuk penelitian mengetahui obat yang paling cost efektif berdasarkan nilai average cost effectiveness ratio incremental cost effectiveness ratio pada pasien GERD. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif secara retrospektif. Penetapan populasi atau sampling. Penetapan dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2021. Data diambil dari rekam medis kelas 3 dengan diagnosis GERD. Menunjukkan bahwa 40 pasien memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi 1. Pasien GERD yang mendapatkan terapi omeprazol kapsul dan sukralfat. Kemudian kriteria eksklusi meliputi 1. Pasien GERD dengan catatan medik tidak lengkap. Untuk materi selanjutnya ada karakteristik subjek penelitian. Karakteristik pasien diperoleh kombinasi omeprazol dan sukralfat suspensi memiliki nilai yang paling rendah berdasarkan terapi, target, dan lama perawatan masing-masing sebesar 1.371.000 dan 2.285.000. Nilai kombinasi sukralfat dan omeprazol kapsul dapat menghemat biaya sebesar 18.269. Kombinasi omeprazol kapsul dan sukralfat suspensi merupakan obat yang paling cost efektif. Untuk berikutnya ada alternatif yang digunakan. Selain itu, kombinasi omeprazol kapsul dan sukralfat suspensi memiliki nilai paling rendah berdasarkan target terapi dan lama perawatan masing-masing sebesar 1.371.000 dan 2.285.000. Untuk selanjutnya ada outcome, menunjukkan hasil lama perawatan pasien yang menggunakan omeprazol kapsul dan sukralfat suspensi memiliki nilai rendah berdasarkan target terapi. Kombinasi omeprazol kapsul dan sukralfat suspensi yang paling cost efektif. Untuk tugas selanjutnya dari kami sudah memutuskan untuk membuat proposal penelitian mengenai analisis efektivitas biaya dari penyakit diare. Mengenai isinya seperti apa, outcome-nya seperti apa, alternatif yang akan kami hasilkan seperti apa, itu akan kami bahas sepenuhnya di proposal nanti ataupun di hasilnya nanti. Tapi untuk saat ini kami hanya baru bisa menentukan dari temanya saja, yaitu dari diare, tentang analisis efektivitas biaya dari penyakit diare. Mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf jika masih banyak sekali terdapat kesalahan ataupun bahasa-bahasa yang kurang baik atau kurang berkenan di hati saudara sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video kami. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.